saja sekarang ini, tapi sebelum ini sebagai anak presiden dan tidak ada masalah dengan sekretariat Bawaslu ini. So nothing is broken, there's nothing to report. Membuat geger seantero ASEAN, Malaysia ngamuk besar dan resmi minta FIFA serta AFC jatuhkan hukuman paling berat bagi timnas Indonesia U23 gara-gara aksi fans Garuda yang berani membentangkan bendera negeri jiran terbalik. Benarkah ini sengaja dilakukan Malaysia karena gagal lolos ke semifinal sehingga ingin menjatuhkan Indonesia? Simak fakta panas dan balas dendam sengit yang siap membakar rivalitas dua negara bertetangga ini. Media Malaysia menuntut FIFA hukum timnas Indonesia U33 usai fans Garuda bentangkan bendera Malaysia atau jalur gemilang dalam posisi terbalik. Laga panas antara timnas Indonesia U33 melawan Malaysia U33 pada babak penyisihan grup Piala AFF U33 2025 memunculkan polemik baru. Harapan skuad muda Harimau Malaya, asuhan Nafuzi Zain, untuk mengamankan tiket ke semifinal pupus setelah ditahan imbang 0-0 oleh Garuda Muda. Duel panas dan penuh gengsi tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin, 21 Juli 2025, malam WIB. Bermain di tengah tekanan ribuan pendukung fanatik Indonesia, tim Malaysia gagal mencetak gol meski sempat mendapat sejumlah peluang emas. Namun, jalannya pertandingan yang berlangsung sengit justru tercoreng akibat insiden kontroversial dari tribun penonton. Dalam laporan yang beredar di grup Sabah Arena Bulletin, sejumlah supporter Indonesia tertangkap kamera mengibarkan bendera Malaysia dalam posisi terbalik. Aksi ini memicu kemarahan tidak hanya dari fans Malaysia, tetapi juga memicu reaksi keras publik Indonesia. Tindakan tersebut disebut tidak hanya menodai semangat sportivitas, tetapi juga jelas melanggar pasal 16.2 Kode Disiplin FIFA. Ditegaskan pula bahwa asosiasi akan bertanggung jawab atas penggunaan bendera atau simbol yang bersifat provokatif atau menghina yang dilakukan oleh pendukungnya. Menyusul insiden tersebut, Persatuan Sepak Bola Malaysia (FAM) disarankan untuk mengambil tindakan segera, termasuk mengumpulkan bukti foto, video, dan pernyataan saksi untuk dikirimkan secara resmi ke FIFA atau Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Tergantung pada status turnamen yang diselenggarakan, tulis Majority. Tindak lanjut ini penting untuk menuntut dilakukannya investigasi dan tindakan disiplin terhadap Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang diduga gagal mengendalikan perilaku supporter tim tuan rumah. Lanjutnya, menurut media tersebut, sejumlah potensi sanksi yang bisa dijatuhkan kepada PSSI antara lain berupa denda dalam jumlah besar, larangan membawa supporter ke stadion, menggelar pertandingan tanpa penonton, pencabutan hak menjadi tuan rumah, hingga teguran resmi dari Badan Sepak Bola Internasional. Seperti diketahui, rivalitas antara Indonesia dan Malaysia di lapangan hijau kerap diwarnai ketegangan yang meluas keluar lapangan. Tak jarang pula insiden antar supporter membuat hubungan antar negara memanas. Tindakan tegas terhadap insiden semacam ini diperlukan agar tidak terulang di masa mendatang dan menjaga keselamatan semua pihak, baik pemain, ofisial, maupun penonton yang tak bersalah. Di sisi lain, pengamat olahraga Malaysia, Datuk Dr. Pekan Ramli, meminta Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) tegas menyikapi insiden bendera Malaysia terbalik saat laga timnas Indonesia U33 versus Malaysia U33 digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senin 21 Juli 2025 malam WIB. Pekan Ramli mengatakan FAM mesti bergerak demi menjaga hubungan baik Indonesia dan Malaysia. Tingkah laku supporter ada yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Dalam kejadian ini, memang kita tidak bisa mengendalikannya karena terjadi di stadion di Indonesia. Jadi, pengawasan seharusnya dilakukan oleh pihak Indonesia, kata Pekan Ramli. Kita juga tidak bisa menyalahkan PSSI 100%. Di stadion kita pun pernah terjadi berbagai hal, termasuk bendera Malaysia yang dipasang terbalik. Jadi kita juga punya kekurangan dalam hal pengawasan. Lanjut Pekan Ramli. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah respon Malaysia terlalu berlebihan sehingga akan laporkan Indonesia ke FIFA perihal insiden tersebut? Ataukah mungkin ini cara yang hanya bisa dilakukan Malaysia untuk balas dendam karena gagal lolos ke semifinal
Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Sebelum lanjut ke beritanya, dukung channel ini dengan cara subscribe sekarang juga. Agar kamu selalu update dengan berita Timnas Indonesia yang berkualitas dari kami. Terima kasih. Klub asal Italia, Venezia, dilaporkan sudah mematok harga sekitar 10 juta euro pada bek andalan mereka, yang juga sekaligus defender andalan Timnas Indonesia, Jay Idzes. Idzes merupakan salah satu pilar di pertahanan Venezia musim lalu. Performa defender 25 tahun tersebut kabarnya menarik perhatian sejumlah klub Eropa, termasuk dari Italia sendiri. Klub seperti Udinese, Bologna, Torino, Lecce, hingga Genoa diklaim tertarik pada Idzes. Media Italia, La Gazzetta dello Sport, mengabarkan bahwa Venezia kini sudah mematok harga 10 juta euro atau setara dengan 175 miliar rupiah untuk sang bek. Soal bek, perhatian Udinese tertuju pada pemain Indonesia milik Venezia, Jay Idzes, tulis La Gazzetta dello Sport. Namun, klub asal Laguna tersebut mematok harga tinggi sekitar 10 juta euro, tutur media tersebut. Selain Idzes, Udinese juga disebutkan melirik bek Lecce, Chialonda Gaspar, yang dihargai sama dengan Idzes. Namun, La Gazzetta dello Sport menarasikan bahwa Udinese kemungkinan enggan merogoh kocek hingga 10 juta euro untuk mendapatkan Gaspar. Harga yang sama juga diminta Lecce untuk pemain Angola, Chialonda Gaspar, tetapi kecil kemungkinan Udinese mau mengeluarkan dana sebesar itu, imbuh La Gazzetta dello Sport. Bersama Venezia pada musim lalu, Idzes bermain impresif. Pesepak bola kelahiran Mierlo, Belanda, pada 2 Juni 2000 itu mencatatkan 36 penampilan dengan 2 gol dan 5 kartu kuning. Sayangnya penampilannya gagal membantu Venezia bertahan di Serie A. Klubnya harus terdegradasi ke Serie B musim 2025-2066 mendatang. Idzes masih mempunyai kontrak dengan Venezia sampai 2027. Per Transfermarkt, nilai pasar mantan pemain Go Ahead Eagles itu adalah 7,5 juta euro, 130 miliar rupiah. Gelandang Timnas U33 Indonesia, Raihan Hanan, percaya diri bisa juara ASEAN Cup U33 2025. Raihan jadi sosok krusial dalam strategi pelatih Gerald Vandenburg untuk ajang ini. Pada babak penyisihan grup 1 gol sukses, dia persembahkan saat melawan Brunei Darussalam. Tantangan selanjutnya adalah melawan Thailand di babak semifinal pada 25 Juli mendatang. Raihan Hanan menjelaskan dia ingin mempersembahkan kemenangan untuk Garuda Nusantara. Dia menyadari bahwa perjalanan di ASEAN Cup U23 akan berat termasuk melawan Thailand. Namun, ini tidak jadi alasan karena mereka harus bisa berjuang dengan maksimal. Dengan skuad yang ada, dia optimis meraih juara bukan hal yang mustahil. Saya ingin juara di setiap turnamen, menang di setiap pertandingan bersama Timnas, kata Raihan Hanan dilansir bolasport.com dari laman Kita Garuda. Pemain asal Persija Jakarta ini melanjutkan, dia masih harus belajar banyak bersama Garuda Muda. Mereka memang mendapatkan hasil yang solid dengan menyapu bersih kemenangan di babak fase grup. Namun, ini tidak jadi jaminan Indonesia bisa dengan mudah menjadi juara. Ini adalah awal. Saya selalu ingin menjadi lebih baik dari hari sebelumnya, lanjutnya. Raihan juga bercerita tentang karirnya di dunia sepak bola. Menurutnya, langkah yang berliku harus ditempuh karena dia sempat berpikir untuk fokus pada pendidikan. Sebagai muda, tentu berada di persimpangan menjadi hal yang wajar dan butuh komitmen tinggi untuk tetap bermain sepak bola. Perlahan dia menemukan jalan dan akan berjuang keras meniti masa depan. Memang dari kecil, saya ingin menjadi pesepak bola profesional. Namun ada momen di mana saya ingin berhenti. Karena harus memilih antara kuliah ke luar negeri atau lanjut bermain sepak bola, tutupnya. Pelatih Timnas Thailand, U23, Tawachai Damrong Ongtrakul, menegaskan tak takut hadapi tekanan supporter Timnas Indonesia U23 di SUGBK. Dia memastikan skuadnya siap untuk berlaga. Pelatih yang kerap disapa Coach Wang itu terus persiapkan matang skuadnya untuk hadapi Timnas Indonesia U23 di semifinal Piala AFF U23 2025. Mental pemain juga turut dipersiapkan
karena bakal hadapi atmosfer berbeda di SUGBK Timnas Thailand. U23 akan bersua dengan Timnas Indonesia U23 di babak semifinal Piala AFF U23 2025. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada Jumat 25 Juli 2025. Kedua tim sama-sama berstatus sebagai juara grup. Timnas Indonesia U23 merupakan juara grup A, sedangkan tim Gajah Perang, julukan Timnas Thailand U23, adalah juara grup C. Untuk menjadi juara grup, Timnas Thailand U23 sudah melewati 2 pertandingan. Namun demikian, 2 laga tersebut dilalui tanpa adanya tekanan dari supporter lawan. Maka dari itu, laga melawan Timnas Indonesia U23 akan sangat berbeda. Supporter tim tuan rumah tentu akan memenuhi tribun untuk mendukung tim kesayangannya. Pelatih Wang menyadari hal ini. Namun, dia menegaskan Timnas Thailand U23 tak boleh gentar. Sebenarnya itu, tekanan supporter tuan rumah, hal yang bagus. Kami sudah berbicara dengan kapten bahwa kami ingin bermain melawan Indonesia karena mereka punya basis fans yang besar, kata Thawachai kepada awak media di Bekasi, dikutip pada Rabu, 23 Juli 2025. Reaksi berkelas diberikan Kadek Arel usai Timnas Indonesia U23 ditahan Malaysia U23 di Piala AFF U23 2025. Dia tetap bersyukur Timnas Indonesia U23 bisa terhindar dari kekalahan. Kini, Kadek Arel pun berharap Timnas Indonesia U23 bisa tampil lebih apik di semifinal Piala AFF U23 2025, sebab skuad Garuda Muda diharapkan bisa meraih gelar juara. Timnas Indonesia U23 harus puas bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia U23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta, Senin 21 Juli 2025. Meski begitu, hasil imbang ini sudah cukup untuk membawa Garuda Muda melaju ke babak semifinal sebagai juara grup A dengan 7 poin. Kadek Arel tetap bersyukur dengan hasil imbang tersebut meski menyadari banyak pendukung yang ingin Timnas Indonesia U23 memenangi duel klasik itu. Pemain Bali United itu menegaskan Garuda Muda akan melakukan evaluasi agar bisa tampil lebih maksimal di babak selanjutnya. Saya ingin ucapkan terima kasih untuk seluruh rakyat Indonesia yang mendukung kami. Kami tahu ekspektasi ingin menang, tapi kami draw, kata Kadek Arel dalam konferensi pers usai laga, dikutip Rabu 23 Juli 2025. Walau begitu, Astungkara kami lolos ke semifinal. Besok kami akan memulai evaluasi dan kami harap bisa memainkan laga semifinal dengan maksimal, sambungnya. Lebih lanjut, Kadek Arel mengungkapkan arahan Gerald Vandenburg dalam laga tersebut adalah para pemain bisa menguasai bola selama mungkin. Namun di sisi lain, dia mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus mereka benahi jelang beraksi di semifinal Piala AFF U23 2025. Seperti yang dibilang Coach Gerald, game plan kami memang selama mungkin mempertahankan bola dan tidak cepat hilang bola, ujar Kadek Arel. Kita lihat di 10 menit akhir, kami tidak ingin buru-buru ke depan dan itu yang harus dievaluasi juga karena sampai ke tengah masih ada problem di sana sampai ke final third. Itu jadi evaluasi kita, lanjutnya. Di semifinal tentu kita akan evaluasi, kita recovery dulu, lalu evaluasi apa saja yang kurang sebagai persiapan. Jelas Kadek Arel, Timnas Indonesia U23 memiliki waktu istirahat cukup panjang untuk tampil di babak semifinal. Sebab, babak 4 besar tersebut yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 25 Juli 2025. Kabar panas kembali mengguncang jagat sepak bola tanah air. Sosok penyerang muda Timnas Indonesia U23, Hoki Caraka, kini sedang jadi bulan-bulanan kritik tajam para pendukung Garuda Muda. Dalam ajang Piala AFF U23 2025 yang sedang bergulir sengit, Hoki dituduh tak memberikan kontribusi maksimal meski selalu dipercaya tampil sebagai starter ataupun pengganti oleh pelatih kepala Gerald Vandenburg. Seperti diketahui, Hoki Caraka memang selalu mendapat panggilan di semua timnas kelompok umur bahkan senior sejak zaman Shin Tae-yong.
Akan tetapi performa hoki tidak ada peningkatan sama sekali. Malahan beberapa waktu yang lalu, Hoki Caraka terciduk mengikuti sepak bola Tarkam. Dalam 3 pertandingan fase grup yang sudah dilakoni bersama Timnas U23 di Piala AFF U23 2025 ini, nama Hoki Caraka sama sekali belum mampu mencatatkan namanya di papan skor. Situasi ini langsung memancing amarah fans yang menilai striker PSS Sleman tersebut hanya menjadi beban di lini depan. Desakan demi desakan pun bermunculan di media sosial. Tagar Hoki out bahkan sempat menjadi trending topik di X, Twitter, sejak kemarin malam usai Indonesia hanya bermain imbang 0-0 melawan Malaysia U23 di laga penentuan. Tak hanya kecewa dengan tumpulnya lini depan, fans yang geram mulai melempar tuduhan liar, Hoki Caraka disebut-sebut sebagai pemain titipan. Isu pemain titipan memang menjadi momok yang menakutkan bagi PSSI maupun para pelatih timnas dari generasi ke generasi. Fans menduga ada oknum di internal federasi atau lingkaran manajerial timnas yang sengaja memaksakan nama Hoki untuk tetap dimainkan meski performanya belum memuaskan. Menanggapi kegaduhan ini, sumber internal di PSSI kemungkinan dikabarkan mulai gerah dengan tekanan publik. Menurut laporan yang beredar, bisa saja PSSI kini sedang melakukan penyelidikan internal untuk memastikan kebenaran tudingan tersebut. Kami ingin tahu, apakah benar ada intervensi atau titipan? Kami tidak mau Timnas U23 dipakai sebagai ladang main-main. Kalau memang terbukti ada titipan, siapapun yang terlibat akan ditindak tegas. Begitu kira-kira kata ketum PSSI. Pelatih kepala Timnas U23, Gerald Vandenberg, juga disebut berada di posisi serba salah. Vandenberg yang baru saja menukangi skuad muda Garuda mendapat tekanan ganda. Di satu sisi, harus mempertahankan kepercayaan pada pemainnya. Di sisi lain, dituntut publik untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh. Jika isu ini terbukti benar, semoga saja Vandenberg tidak akan ragu untuk mencoret Hoki Caraka dari skuad Piala AFF U23. Hasil evaluasi sedang berjalan. Pelatih punya hak penuh menentukan siapa yang layak main. Kalau memang Hoki dianggap tidak maksimal, bisa saja dia dicoret. Ini bukan masalah personal, ini soal prestasi timnas, sambung sumber PSSI tersebut. Di sisi lain, Hoki Caraka sendiri belum buka suara menanggapi tudingan keras yang ditujukan kepadanya. Akun media sosialnya justru banjir komentar miring dari netizen Indonesia yang meminta sang pemain mundur secara sukarela. Beberapa rekan setimnya pun terlihat enggan menanggapi isu ini di depan publik dan memilih fokus mempersiapkan diri jelang babak semifinal. Performa Hoki memang jadi sorotan. Sebagai penyerang utama, ia gagal memanfaatkan sederet peluang matang. Bahkan, banyak yang membandingkan ketajamannya dengan striker muda lain yang justru bersinar di klub masing-masing, namun tidak dipanggil ke timnas. Kini publik menunggu langkah tegas dari PSSI dan Gerald Vandenberg. Apakah mereka akan menutup telinga dari suara supporter, atau akan berani menuntaskan drama pemain titipan ini dengan langkah konkret demi menjaga marwah Garuda Muda? Yang pasti, sorotan tajam publik akan terus mengiringi setiap keputusan yang diambil, karena bagi fans, Timnas Indonesia adalah harga diri bangsa yang tidak boleh dikotori kepentingan segelintir orang. Semoga saja PSSI berjanji akan mengumumkan hasil penyelidikan internal dalam waktu dekat. Sementara itu, nasib Hoki Caraka di skuad Garuda Muda kini seolah berada di ujung tanduk. Hanya waktu yang bisa menjawab apakah ia akan terus dipercaya membela merah putih atau terpaksa angkat kaki sebelum peluit akhir Piala AFF U23 2025 dibunyikan. Bagaimana guys? Menurut kalian, apakah kalian juga curiga bahwa Hoki Caraka adalah pemain titipan sehingga bisa masuk skuad Timnas U23 padahal mainnya biasa-biasa saja? Dan apakah kalian juga setuju Hoki Caraka dicoret dari Timnas U23 ini? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini. Pemain Persib Bandung, Beckham Putra, menanggapi hasil undian babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut Beckham, Arab Saudi dan Irak adalah lawan yang berat, namun ia percaya tim nasional, Timnas Indonesia mampu melaluinya dan lolos ke Piala Dunia 2026. Winger Persib Bandung ini akui tidak mudah bagi Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi maupun Irak di grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab keduanya merupakan tim yang sulit untuk dikalahkan.
Hanya saja, Beckham putra percaya apapun dapat terjadi di sepak bola. Dengan tekad pantang menyerah, ia memastikan siap membantu timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi dan Irak pada Oktober 2025 mendatang. Tentu pastinya berat, segrup dengan Arab Saudi dan Irak, dua laga yang sulit. Tapi tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola, ujar Beckham di Thailand, dikutip Selasa, 22 Juli 2025. Pemain bernomor punggung 7 di Persib Bandung ini membuktikan timnas Indonesia pernah menahan imbang Arab Saudi saat pertandingan digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah. Bahkan timnas Indonesia juga berhasil mengalahkan Arab Saudi di pertemuan kedua di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta dengan skor 2-0. Dengan modal itu semua, Beckham percaya diri Garuda bisa merebut poin maksim. Berikut dua pemain abroad timnas Indonesia yang masih tanpa klub hingga Rabu, 23 Juli 2025. Salah satunya nyaris bergabung dengan Persija Jakarta. Setidaknya 5 pemain abroad timnas Indonesia dilepas klubnya pada bursa transfer musim panas 2025. 3 diantaranya telah mendapat klub baru, yakni Jordi Amat, Shane Patinama, dan Nathan Joeon. Akan tetapi, masih ada 2 nama lagi yang hingga kini belum mendapat klub baru. Mereka masih berjuang mencari kesebelasan sebelum jendela transfer ditutup pada 31 Agustus 2025. Siapa saja 2 pemain itu? Simak ulasan berikut ini. Pemain satu ini berpisah dengan Almere City FC usai kontraknya habis pada 30 Juni 2025. Hingga kini, Hai masih belum mendapatkan klub baru. Gelandang berusia 30 tahun tersebut sempat dikaitkan dengan Persija Jakarta. Namun, kesepakatan urung terjalin. Hai masih mencari klub baru. Sejak jauh hari, pemain satu ini menyatakan sudah akan berpisah dengan Wolverhampton Wanderers. Benar saja, Hubner resmi dilepas The Wolves ketika kontraknya berakhir pada 30 Juni 2025. Hingga kini, pemain kelahiran Hertogenbosch itu masih belum mendapatkan klub baru. Hubner sepertinya ingin mengikuti jejak Tioe Aon yang bertahan di sepak bola Eropa. Apalagi, usianya baru 21 tahun. Hubner tentu mesti cermat mencari klub yang bisa memberi jaminan menit bermain agar terus berkembang. Itulah 2 pemain abroad timnas Indonesia yang masih tanpa klub hingga Rabu, 23 Juli 2025. Semoga saja mereka bisa segera menemukan kesebelasan anyar.